Pagi itu, aku terbangun dengan mata yang masih berat. Rasa kantuk belum sepenuhnya hilang. Tapi, aku memaksakan diri untuk beranjak dari tempat tidur. Sambil menguap, aku berjalan menuju dapur untuk membuat secangkir kopi. Namun, langkahku terhenti di ruang tamu. Di dekat televisi, kucingku, Apik, tergeletak tak bernyawa. Tubuhnya sudah tidak utuh. Isi perutnya hilang seperti digerogoti sesuatu. Darah kering membekas di lantai, dan matanya yang biasanya cerah kini kosong menatapku. Aku terpaku, tak percaya dengan apa yang kulihat. Apik, kucing putih yang setia menemaniku, kini mati mengenaskan. Namaku Teguh, mahasiswa semester akhir yang tinggal sendirian di sebuah kontrakan sederhana di pinggir kota. Aku memilih tempat ini karena harganya murah dan dekat dengan kampus. Apik adalah kucing yang kuadopsi setahun lalu dari jalanan. Dia pintar dan selalu tahu kapan aku akan memberinya makan. Setiap pulang dari kampus, dia menyambutku di depan pintu dengan suara meong kecilnya yang khas. Kehilangannya membuatku merasa kosong, tapi aku tak tahu bahwa ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Beberapa minggu sebelum kejadian itu, aku mulai merasakan ada yang aneh dengan Apik. Suatu malam, dia menatap ke arah dapur dengan tatapan waspada. Bulu di ekornya mengembang, seolah-olah ada ancaman yang tak terlihat. Aku mengecek ke sana, tapi tak ada apa-apa. Hanya keheningan malam dan angin dingin yang masuk lewat jendela. Pikirku, mungkin ada kucing lain yang masuk melalui lubang kecil di jendela. Namun, selama 2 malam berturut-turut, Apik terus menunjukkan perilaku yang sama. Tatapannya penuh ketegangan, dan kadang dia menggeram pelan. Malam ketiga, aku terbangun oleh suara ketukan keras dari pintu kamarku. Jantungku berdegup kencang. Apik yang biasanya tidur di sampingku langsung melompat dan berlari ke dapur. Aku menyusulnya dengan langkah gontai, masih setengah sadar. Di dapur, aku melihat bayangan hitam melintas cepat keluar melalui jendela. Bentuknya tak jelas, tapi aku merasa bulu kuduku berdiri. Sejak saat itu, aku yakin Apik bisa melihat sesuatu yang tak bisa kulihat. Sesuatu yang gaib. Keesokan harinya, aku bercerita pada Novi, teman sekelasku yang tinggal di kontrakan tak jauh dari tempatku. Novi adalah gadis yang percaya dengan hal-hal supranatural. Dia sering membaca buku tentang mistis dan mengaku pernah melihat sesuatu di rumah lamanya. Dengan serius, dia mendengarkan ceritaku dan berkata, "Kucing memang bisa melihat hal-hal yang tak terlihat oleh manusia. Mungkin ada sesuatu di kontrakanmu, Teguh. Hati-hati." Aku mengangguk, meski masih ragu. Tapi kejadian aneh terus berlanjut. Bayangan hitam itu semakin sering muncul. Kadang di sudut mata, kadang di mimpi-mimpiku. Suara samar memanggil namaku. Teguh. Terdengar seperti bisikan dari kejauhan. Kadang suara itu berubah menjadi permintaan yang tak jelas. "Mana, Gu?" Aku tak mengerti apa yang dimaksud. Tapi setiap kali mendengarnya, tubuhku terasa dingin. Suatu hari, saat membersihkan rumah, aku memperhatikan sebuah lukisan tua yang tergantung di ruang tamu. Lukisan itu sudah ada sejak aku pindah, tapi aku tak pernah terlalu peduli. Gambarnya sederhana.
seorang wanita dengan ekspresi kosong memegang bunga layu. Saat mengangkatnya untuk membersihkan debu di belakangnya, aku menemukan selembar kertas tua yang terlipat. Aku membukanya dan melihat tulisan asing. Sebagian hurufnya mirip tulisan Arab, tapi bukan ayat Al-Quran. Bahasanya aneh dan aku tidak bisa membacanya. Merasa tak penting, aku membakar kertas itu bersama sampah lainnya di halaman belakang. Sejak saat itu, kejadian aneh semakin intens. Bayangan hitam itu tak lagi hanya muncul di dapur. Aku melihatnya di kamarku, di kamar mandi, bahkan di depan mataku saat aku belajar malam. Suara bisikan itu semakin keras, dan aku mulai merasa ada yang mengawasi setiap gerakanku. Apik juga semakin gelisah. Dia sering bersembunyi di bawah meja atau menggeram tanpa sebab. Aku tak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, aku meminta saran Novi lagi. Dia menyarankan untuk mendatangi seorang paranormal di desa yang jauh dari kota. Dengan berat hati, aku pergi ke sana. Paranormal itu seorang pria tua dengan tatapan tajam, bertanya tentang tulisan yang kubicarakan. Aku menjelaskan sekilas, tapi tak bisa memberikan detail karena kertas itu sudah kubakar. Dia menghela nafas panjang, lalu mengambil setetes darah dari jariku dan sehelai rambutku. Ini untuk ritual pembersihan malam nanti, katanya. Pulanglah dan jangan lakukan apa-apa yang bodoh. Sore itu, aku kembali ke kontrakan. Rumah terlihat biasa saja. Apik sedang tidur di kasur, dan sisa makanannya masih ada di mangkuk. Tapi malamnya, semua berubah. Bayangan hitam itu muncul lagi, lebih jelas dan menakutkan. Wujudnya tinggi, dengan tangan panjang yang bergoyang seperti asap. Suaranya menggema di telingaku. Teguh, mana? Aku berteriak balik. Apa yang kau inginkan? Tapi tak ada jawaban. Aku mencoba tidur, tapi mimpi buruk menghantuiku. Gambar Apik yang menatapku dengan mata penuh darah. Dan bayangan itu yang tertawa di dalam kegelapan. Pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh lelet dan kepala pening. Saat berjalan ke dapur, aku menemukan Apik tergeletak mati di dekat televisi. Tubuhnya hancur, isi perutnya hilang. Aku terkejut dan sedih. Tapi saat menoleh ke cermin, aku hampir pingsan. Wajahku penuh bulu kucing dan noda hitam seperti darah kering. Tanganku juga sama. Dengan ngeri, aku menyadari aku telah memakan Apik dalam tidurku. Tanpa sadar, tanpa kendali. Panik, aku menelpon Novi. Dia datang dengan cepat dan mendengarkan ceritaku dengan wajah pucat. Kamu harus diruqyah, katanya tegas. Kami pergi ke seorang ustadz yang dikenal ahli dalam hal ini. Saat diruqyah, aku merasakan sensasi aneh di perutku. Tiba-tiba, aku memuntahkan sisa-sisa kucing, bulu, daging, dan darah, bersama pecahan beling yang entah dari mana asalnya. Ustadz itu menggelengkan kepala. Ini akibat dari apa yang kamu bakar. Tulisan itu bukan sembarang kertas. Setelah kejadian itu, aku memutuskan pindah dari kontrakan tersebut. Aku tak ingin mengambil resiko lagi. Di kontrakan baru, aku mencoba memulai hidup normal. Tapi bayangan kejadian itu terus menghantuiku. Aku sering bermimpi tentang Apik dan bayangan hitam itu. Aku bertanya-tanya,
Apa sebenarnya yang terjadi di kontrakan lama? Apa arti tulisan tua itu? Dan apakah aku benar-benar bebas? Suatu hari, saat membereskan barang, aku menemukan foto lama yang kuambil di kontrakan sebelumnya. Itu foto lukisan tua di ruang tamu. Di belakang foto, ada catatan kecil bertuliskan, "Jangan pernah membakar tulisan itu, atau kau akan menjadi bagian dari kutukan." Aku terdiam, jantungku berhenti sejenak. Aku menyadari bahwa aku telah melepaskan sesuatu yang seharusnya tetap tersegel, dan mungkin kutukan itu belum selesai.